Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, hingga kami memahami firman-Mu di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Filemon 1 ayat 8-17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pada tanggal 13 Mei 1981, dunia digemparkan oleh peristiwa ditembaknya Paulus Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Penembaknya Mehmet Ali Akça. Paus menderita luka serius dan nyaris meninggal. Sesaat sebelum jatuh pingsan, Paus sempat berkata, "Ya Tuhan, ampunilah dia." 4 hari kemudian setelah mulai pulih, secara terbuka Paus menyatakan memaafkan perbuatan Akça. Dan 2 tahun sesudahnya, pada tanggal 27 Desember 1983, Paus mengunjungi Akça di penjara Rebibbia di Roma. Ia berbicara dari hati ke hati dengan orang yang hendak membunuhnya itu. Di sana ia menegaskan kembali bahwa ia telah memaafkan Akça. Pada tahun 2000, Paus meminta pengampunan bagi Akça kepada pengadilan Roma, yang membuatnya hanya menjalani 19 tahun penjara dari seharusnya masa hukuman seumur hidup. Ini merupakan sebuah teladan pengampunan dari seorang Paus yang menunjukkan bahwa sebuah pengampunan itu tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan juga dilakukan melalui perbuatan nyata. Saudaraku, Filemon adalah seorang warga kota Kolose. Nama Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Di kota Kolose ini, Filemon merupakan orang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak. Salah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon bernama Onesimus. Adapun nama Onesimus memiliki arti berguna atau berfaedah. Namun hubungan antara Filemon dan Onesimus sangat tidak baik, karena Onesimus pergi melarikan diri dari Kolose dan membawa harta milik tuannya itu. Tentu saja tindakan Onesimus itu sangat merugikan Filemon sebagai tuannya. Bukan suatu hal yang kebetulan jika dalam masa pelariannya itu, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Melalui pelayanan Paulus,
Akhirnya Onesimus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupan Onesimus pun mengalami perubahan. Perjumpaannya dengan Paulus benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Sejak saat itu, Rasul Paulus menyebut Onesimus sebagai anak dan buah hati. Walaupun demikian, Rasul Paulus tidak dengan serta-merta menahan Onesimus untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh Onesimus untuk kembali pulang kepada Filemon. Dalam ayat 13-15 tadi dikatakan, "Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya." Dari sini kita bisa menduga bahwa Filemon yang disebut Paulus dalam ayat 1 sebagai saudara kekasih Paulus dan teman sekerja dalam pelayanan adalah anak didik Paulus yang telah juga mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Filemon tentunya menganggap Paulus sebagai bapak rohaninya, dan tentu saja sebagai anak rohani Paulus, Filemon diharapkan dapat menuruti apa yang dikatakan oleh Paulus. Melalui suratnya ini, Rasul Paulus meminta dengan sangat kepada Filemon agar bersedia untuk mengampuni segala kesalahan yang telah diperbuat Onesimus di masa lalu dan mau menerimanya kembali. Namun, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Paulus mengatakan, mungkin memang dulu Onesimus tidak berguna bagi Filemon. Bahkan dengan pelariannya, barangkali Filemon pun sudah tidak mau menerima Onesimus lagi di rumahnya. Tetapi Paulus meyakinkan Filemon bahwa saat ini Onesimus sudah jauh berbeda dengan Onesimus yang dulu. Saat ini Onesimus sudah jauh berubah dan justru akan berguna bagi Filemon, baik dalam hal-hal umum maupun dalam hal membantu dalam pelayanan dan memberitakan Injil kepada orang lain. Sebenarnya, Paulus sendiri ingin Onesimus tetap bersamanya, karena kehadiran Onesimus sangat membantu Paulus selama ia dalam penjara. Tetapi Paulus sadar bahwa Onesimus akan jauh lebih berguna bagi Filemon ketimbang ia terus berada di sisi Paulus. Inilah gambaran hamba Tuhan yang tidak egois. Paulus lebih mementingkan pelayanan Filemon daripada pelayanannya sendiri, sehingga akhirnya Paulus pun memutuskan untuk memulangkan Onesimus agar dapat lebih berguna di tempat Filemon. Walaupun demikian, Paulus tidak mau memaksa Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Paulus ingin agar Filemon menerima Onesimus dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan paksaan. Paulus pun mengatakan kepada Filemon bahwa mungkin ini memang rencana Tuhan untuk memisahkan mereka sementara, agar Onesimus dapat lebih berguna bagi Filemon saat ini. Dan andai kata pun Filemon mau menerima kembali Onesimus, Paulus ingin agar Filemon tidak lagi menganggap Onesimus sebagai budak, tetapi sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi masalah di antara kita dan saudara-saudara kita yang lain. Hal itu dapat terjadi karena kita memiliki latar belakang dan temperamen yang berbeda. Hal tersebut adalah hal yang biasa. Akan tetapi menjadi tidak biasa bila kita mendiamkan persoalan dan bahkan membuat kita bermusuhan satu dengan yang lain. Pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki oleh kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata untuk pemulihan sebuah hubungan. Barangkali kita pun pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Karena ada sedikit perselisihan, akhirnya ada saudara seiman kita atau bahkan diri kita sendiri yang pergi melarikan diri. Sejak saat itu kita mungkin menganggap orang itu sebagai orang yang salah.
Tetapi melalui kisah Filemon dan Onesimus yang kita renungkan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa seseorang yang telah melakukan kesalahan sebesar apapun dapat berubah tabiatnya setelah dia melakukan pertobatan. Terlebih jika orang yang harus kita ampuni itu adalah saudara kita di dalam Tuhan. Jika ada masalah atau perselisihan di antara saudara seiman, tentunya harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ingin sungguh-sungguh berdamai dengan orang lain, kita harus secara sukarela menerima orang itu apa adanya. Kita harus mengikhlaskan kerugian apapun yang telah kita alami, karena bagaimanapun dia adalah saudara kita. Seringkali penyelesaian masalah di antara orang percaya menjadi semu karena tidak didasari oleh kerelaan, tetapi karena terpaksa, sehingga seringkali yang terjadi adalah hubungan yang kering dan tanpa makna. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau menerima saudara kita dengan sukarela dan apa adanya, maka hubungan kita pun akan sungguh-sungguh dipulihkan. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Demikian kata Paulus pada ayat 14. Saudaraku, adakah seseorang yang pernah menyakiti saudara, menimbulkan kepahitan yang menggoreskan luka di hati? Kalau saat ini hubungan kita rusak dengan seseorang, sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai kita, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuninya. Sangat baik kalau saudara telah mengampuninya, tetapi akan jauh lebih baik kalau pengampunan itu kita nyatakan juga dalam perbuatan. Mungkin dengan memberinya kembali kesempatan atau bertegur sapa sebagai teman dan saudara. Satu hal lagi pelajaran dari renungan kita ini, kita mudah terjebak dengan menjadikan status sosial, ekonomi, golongan, ataupun perbedaan budaya sebagai pemisah di antara kita, sehingga perbedaan-perbedaan itu membuat kita sulit untuk mengampuni. Injil Kristus telah menyingkirkan segala penghalang itu dan selamanya mengubah hidup kita serta hubungan di antara kita. Ingat, di antara kita tidak ada tuan dan hamba. Semua adalah saudara di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan sesama saudara kita sebagai keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kembali pentingnya sebuah hubungan di antara kami saudara seiman. Tidak ada perkara, tidak ada persoalan yang tidak dapat selesai di dalam kasih-Mu. Karena itu berikanlah kasih-Mu kepada setiap kami Bapa, agar kami mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain, dan mampu juga untuk meminta pengampunan kepada orang lain. Agar hubungan kami sebagai saudara seiman boleh berlaku selayaknya keluarga Allah. Ampuni kami jika selama ini kami banyak sekali menyakiti hati orang lain, hati saudara-saudara kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelajaran berharga dari kami, untuk kami mau memulai hubungan yang baru, untuk saling mengampuni dan saling menerima, dan melupakan segala persoalan-persoalan di masa lalu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.